Baik, kita lanjutkan ya perkuliahan kita terkait data science, modeling, dan kecerdasan artifisial. Tentunya kita sudah pahami ya terkait proses daripada modeling maupun proses daripada data science menggunakan berbagai algoritma machine learning atau AI. Tentunya tahapannya ini ada data processing, data modeling, dan data evaluation. Nah, kita nanti pada kesempatan ini kita akan fokus pada data evaluation terkait nanti pembahasan tipe error 1 ya, tipe error 2 pada conversion metric ya. Tentunya nanti di sana di conversion metric untuk dapat menghitung akurasi, presisi, kemudian recall dan advance score itu kita harus pahami tentang true positif, true negatif ya, false positif dan false negatif. Itu semua akan kita bahas, akan kita diskusikan tentunya. Baik, kita lanjutkan ini ya terkait uh, data training, testing, dan evaluation nanti ya seperti yang telah kita pelajari sebelumnya bahwa nanti itu Xtrend itu adalah sebuah variabel untuk menyimpan ya variabel variabel prediktor ya atau fitur. Sedangkan Ytrend adalah sebuah tempat ya untuk menampung variabel target atau kelas. Ya. Nah, Xtrend dan Ytrend itu nanti akan dilatih tentunya, akan dilatih oleh suatu algoritma. Ya, algoritma nanti kita punya dataset, data masa lalu, ya, dibuatkan Xtrendnya, Ytrendnya sebagai pasangan, berarti kan sebagai pasangan input output yang akan dipelajari oleh algoritma tertentu. Kemudian nanti si algoritma itu ya akan membentuk model tentunya, ya model yang tentunya di dalam model tersebut ya dilengkapi dengan berbagai parameter, berbagai algoritma juga ya. Kemudian ada beberapa uh, fasilitas yang disiapkan tentunya ya untuk suatu model supaya nanti model tersebut ya atau algoritma tersebut bisa melakukan pembelajaran dari dataset yang telah ditampung di Xtrend dan Ytrend. Kemudian nanti algoritma atau model tersebut telah belajar dengan baik ya, telah uh, apa mampu mengenal pola. Nah, itu namanya nanti hasil akhirnya disebut dengan model yang sudah dilatih ya. Artinya model yang sudah siap ya, sudah siap ya, model yang sudah mengenal pola input output ya. Sehingga model tersebut punya punya keluaran tentunya, punya ya punya punya ya untuk itu untuk mengevaluasi dari data yang telah dilatihnya. Dia punya ukuran akurasi, ukuran presisi, ukuran recall, dan ukuran advance score. Nah, model yang sudah punya kemampuan untuk mengenal pola ya dengan berbagai berbagai nilai untuk mengevaluasi itu nanti akan digunakan untuk ya untuk menguji atau untuk mengklasifikasikan data baru ya untuk memprediksi data baru. Nah, data baru tersebut ya disebut dengan ini disimpan dalam XNew ya. Nanti XNew ini adalah menampung data baru ya, kemudian data baru itu diinput ke dalam model yang telah dilatih. Nah, tentunya model yang telah dilatih itu harus punya kemampuan untuk mengklasifikasikan atau memprediksi. Tentunya model tersebut mempunyai hasil nanti. Hasilnya disimpan di ini YPRED ya. YPRED ini nanti banyak berbentuk matrik juga ya. Berbentuk hasil temuan dia, hasil klasifikasi dia ya dari kelas-kelas yang dia latih tadi. Nah,
tabel atau hasil dari prediksi tersebut nanti akan diuji, ya, akan dievaluasi tentunya, ya, akan dievaluasi bagaimana performanya daripada model yang telah diuji itu, apakah tingkat akurasinya baik, ya, tingkat presisinya baik, atau tingkat recall-nya dan evaluasinya baik, itu dievaluasi, ya. Nah, nanti kita akan fokus di sini dievaluasi, ya, evaluasi di sini akan fokus dievaluasi kan. Karena nanti ya kalau modelnya itu ya tentunya setelah dievaluasi punya nilai akurasi dan reliability yang cukup bagus, ya, artinya si model tersebut sudah bisa digunakan nanti untuk 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 memprediksi, untuk mengklasifikasi data yang sebenarnya. Baik, ya, kita lanjutkan ke hasil tadi. Nah, hasil daripada tadi ya prediksi tadi, hasilnya begini nih. Diasumsikan hasilnya dari ya prediksi tersebut, kan tadi kita punya 3 kelas, ya. 3 kelas, ada this, ada gray, ada shape. Ya, itu kelasnya kan. Kelasnya ini yang di atasnya adalah klasifikasi atau prediksi ini, ya. Prediction this, ya, gray prediction, shape prediction. Sedangkan yang di bawah ini adalah data aktualnya, ya. This aktual, gray aktual, shape aktual. Nah, ini menandakan bahwa hasil yang dihasilkan oleh model tadi, ya, data testingnya hasilnya ini 12, artinya 12 itu 12 itu artinya si model itu bisa mengklasifikasikan kelas this itu sejumlah 12, ya. 12. Bisa mengklasifikasikan dengan benar sejumlah 12, ya. Karena apa yang dia klasifikasikan sesuai dengan apa yang data aktual datanya, ya. Data yang sebenarnya, data sebenarnya 12. Sedangkan yang itu ya 12 kan. Sedangkan yang gray, ya, yang gray ini artinya angka 3 ini artinya bahwa gray itu, ya, dia mampu mengklasifikasikan dengan benar sebanyak 3 kelas, ya, jumlahnya 3. Sedangkan shape ini ada 10, ya. Shape itu nilai prediksinya, ya, sedangkan nilai aktualnya juga nih, ini nilai aktual shape di perpotongan kolom ini nilai 10. Ini artinya bahwa, ya, kelas shape itu mampu mengklasifikasikan sejumlah 10 kelas kan. Itu, ya, tetapi di sini ada kesalahan ini. Artinya kelas shape ini mendapat kesalahan sejumlah 1. Karena apa yang dia prediksi shape, ternyata pada kenyataannya ini gray. Sehingga nilainya 1. Nah, itu terkait kalau kita membaca grafik ini. Grafik hasil dari hasil grafik dari tadi data testing, ya. Model yang diuji dengan data baru. Ini hasilnya. Ya. Nah, itu kira-kira bisa diterima, ya, terkait hasil data uji, ya, pada model yang kita sudah latih, ini hasilnya. Nah, kalau kita, ya, ini result of data test, ya, hasil dari data test yang tadi, hasil dari data test ini. Nah, ini kan training model, ya. Ini kemudian ada data baru di training, ya, dimasukkan ke dalam model yang sudah dilatih. Nah, tentunya ya prediksinya ini adalah hasilnya ini, ya prediksinya. Nah, ini hasilnya. Nah, dari hasil ini akan dievaluasi tentunya, ya, akan dievaluasi sehingga nanti keluar nilai akurasinya, ya, nilai presisinya, nilai recall, nilai F1 score. Nah, untuk dapat melakukan hal tersebut, ya, tentunya kita harus memahami terkait true, false,
true positif, true negatif, false positif. Jadi dalam convention metric yang diberikan, ya ini ya, terdapat 3 kelas yang diamati, yaitu ada this kelasnya, ada gray, ada shape. Ya. Hitung metrik, ya, evaluasi berdasarkan convention metric, ya, convention metric ya. Jadi nanti kan convention metric itu outputnya itu tadi yang disebutkan ya, ada akurasi, presisi, dan yang lainnya itu convention metric. Nah untuk menghitung tersebut, akurasi harus kita hitung dulu ini true positif, true negatif, false positif, ada false negatif ya, di bawah ada false negatif, ada false negatif. Kita lihat sekarang true positif, apa sih true positif tuh? Ya, kita lihat di sini bahwa true positif adalah jumlah prediksi yang benar untuk kelas yang positif. Nah, itu kelas yang positif. True positif ya. Taruhlah di sini ya. Kelas positifnya yang pertama nih this kelas positifnya. Artinya true positifnya adalah 12 ya. Untuk this true positifnya ada 12. Jadi jumlah prediksi yang benar untuk kelas yang positif ya, karena kita menjadikan this ini kelas positif ya. This ini adalah hasil prediksi dari model ya, sedangkan hasil yang sebenarnya pun data yang sebenarnya adalah ini yang di bawah 12, berarti ini hasil true positif 12. Kita lihat untuk yang gray true positifnya. Kalau gray itu dijadikan positif berarti ya, karena dijadikan apa acuan yang positif. Ini ya artinya yang gray itu yang 3 ini gray ya, gray 3 ini, gray 3 itu adalah true positif ya. Artinya begini ya, ini yang di atas itu namanya kelas prediktif ya. Kelas prediktif yang di atas tuh. Ya, yang di atas ini itu kelas prediktif. Yang gray itu adalah kelas prediktif yang di samping kiri itu adalah kelas aktual ya. Kelas yang nyata. Jadi kelas gray yang nyata, ada kelas gray yang prediktif. Kalau yang di atas gray prediktif, yang sebelah kiri ini adalah gray aktual. Ini adalah 3. Sehingga untuk gray ya true positifnya ada 3. Begitu juga untuk ini, untuk shape ini ya, true positifnya adalah 10. Jadi jumlah prediksi yang benar untuk kelas yang positif adalah 10 ya. Kalau kita menjadikan shape menjadi kelas positif, yaitu apa shape-nya ini yang di atas itu adalah prediksi, yang di ini adalah kelas sebenarnya. Itu jumlahnya 10. Jadi hasil kita 12, 3, dan 10 untuk true positif dari metrik yang kita punyai. Kemudian sekarang true negatif. True negatif itu jumlah prediksi yang benar untuk kelas yang negatif. Ya, ingat. Jumlah prediksi yang benar untuk kelas yang negatif. Ya. Jumlah prediksi yang benar untuk kelas negatif. True negatif. Artinya begini ya, true negatif. True negatif ya. Jadi kelas ini kan this ini ya. Ya, untuk this ini ya. True negatif untuk this. Ya, berarti this itu adalah diasumsikan bahwa this itu adalah positif ya, karena dijadikan acuan sekarang ini. This itu adalah positif. Berarti kelas yang gray dan shape itu adalah kelas negatif. Ya. Sehingga untuk this ya, termasuk semua prediksi benar pada gray dan shape 10. Ya. Artinya yang negatif itu gray dan shape itu dianggap negatif. Ya. Sedangkan this itu positif, ya gray dan shape adalah negatif. Sehingga true negatif adalah gray-nya 3, ya, shape-nya 10. Termasuk semua prediksi benar pada gray ya, 3 dan shape adalah 10 ya. Untuk this ya. Karena negatifnya itu. Untuk gray sekarang ya. Ya, jadi ininya 13 ya. Jadi termasuk semua prediksi benar pada gray 3 dan shape 10. Jadi true negatif itu 13 ini. Ya, 13 true negatif itu. Karena jumlah dari ini apa 3 dan 10 ini
13 ya. Nah, 13 ini. Ya, oke, bisa dipahami. Kemudian sekarang untuk lihat true negatif yang gray. True negatif gray, artinya gray itu dianggap positif. Ya, berarti yang kelas di luar gray itu adalah negatif. Berarti kelas negatif itu adalah kelas dis dan kelas shape. Ya. Kita kelas dis, ya itu true negatif. Artinya dis itu, ya kan dia punya kemampuan untuk itu, untuk jumlah nilai yang benar kan 12 ya. Sedangkan untuk shape itu jumlah itunya 10 ya. Jadi adalah untuk gray true negatifnya 22 ya, karena 12 ditambah dengan 10. Ini 12 10 ya. Karena di luar gray itu adalah kelas negatif. Sedangkan untuk sekarang false positif ya. Jadi jumlah prediksi yang salah untuk kelas yang positif ya, false positif. Kalau tadi itu jumlah prediksi yang benar untuk kelas negatif. Kalau false positif ya jumlah prediksi yang salah untuk kelas positif. Nah, ingat ya, jumlah prediksi yang salah untuk kelas positif. Sekarang kita lihat dulu untuk dis. Berarti dis itu adalah kelas positif. Dis. Ya, dis itu true positifnya kan 12. Sehingga kalau false positifnya adalah 0 ya, gray. Untuk yang dis itu 0 ya. Gray-nya 0, shape-nya 0 ya. Jadi nggak ada nilai untuk false positif untuk di gray dan untuk di shape. Kita lihat untuk gray. Gray itu ini adalah sekarang gray-nya itu positif ya. Positif berarti yang negatif tuh yang di luar gray sekarang. Yang di luar gray berarti apa? Yang di luar gray berarti apa tadi? Dis dan shape ya. Gray-nya adalah false positifnya itu kalau kita lihat tabel 00 ya. Nah, lihat di tabel tuh dia mengklasifikasikan gray ya, aktualnya dis itu 0 kan. Memprediksi gray kelas shape-nya 0 ya. Jadi kesalahannya 0. Tapi nilai benarnya 3 kan. Kemudian sekarang itu untuk shape pun begitu polanya kan ya. Untuk polanya sama begitu ya. Polanya sama berarti kelas dis dan gray itu adalah negatif. Shape-nya sekarang positif ya. Sehingga kalau false positif itu jumlah prediksi yang salah untuk kelas positif. Jadi jumlah prediksi yang salah untuk kelas shape ya. Shape ini diprediksi shape ya, ternyata gray itu 1, berarti 1 di sini. Ya, sedangkan untuk diprediksi shape ternyata kondisinya gray, bersatu jumlahnya. Itu terkait false positif. Sekarang kita lihat false negatif. False negatif itu jumlah prediksi yang salah untuk kelas yang negatif. Ya. Prediksi yang salah untuk kelas negatif. Ini semua 0. Karena untuk dis, ya, false negatifnya nggak ada, kosong ya untuk dis. Untuk gray juga sama ya, false negatifnya kosong. Dan untuk shape ya false negatif kan ya, artinya false negatif itu jumlah prediksi yang salah untuk kelas yang negatif ya. Nggak ada ya kelas negatif, semua kosong kecuali kelas positif 1 tadi ada kan. Nah, yang di atas tuh. Ini 1 untuk shape ya, untuk false positif 1. Jadi untuk false negatif kosong. Nah, dari nilai true positif, true negatif, false positif, dan false negatif ini, kita dapat menghitung metrik evaluasi sebagai berikut. Nah, ini ada rumusnya tentunya. Tinggal memasukkan aja hasil yang kita udah peroleh ke dalam rumus yang ada. Seperti akurasi, ya, akurasi distress, ya nanti ada akurasi distress ya. Kemudian ada presisi. Nah, kita lihat akurasi distress dulu. Akurasi distress artinya proporsi prediksi yang benar dari keseluruhan prediksi. Akurasi ya.
prediksi. Kita lihat ini rumusnya true positif tambah true negatif. True positifnya tadi dilihat 12 kan, tambah dengan true negatifnya 3 tambah 10 yang di atas itu ya. Sehingga ini hasilnya kan. Kemudian true positifnya 12 ya. True negatifnya 3 tambah 10 ya. False positifnya 0, false negatifnya ya. False positifnya 0 ya. False negatifnya 1 ya. Ini data-data ini ngambil dari atas ini. Ngambil dari sini tadi. Nah, ini ngambil dari sini kan. Ya, true positif 12. Nah, ngambil dari sini data-datanya. Ya. Data-datanya udah disiapkan, dihitung. Ya. Tinggal dimasukkan aja nanti ke sini kan. Dimasukkan ke rumus bawah. Sehingga nanti hasilnya itu 86% tingkat akurasi daripada distress. Ya. Tingkat akurasi pada distress. Ya, proporsi prediksi yang benar dari keseluruhan prediksi. Akurasi itu. Dan prediksi kan. Ya, akurasi beda kalau presisi, kan? Presisi itu proporsi prediksi yang benar untuk kelas positif terhadap semua prediksi positif. Nah, ini prediksi positif kalau ini. Ya, kalau akurasi itu prediksi yang benar dari keseluruhan prediksi yang dihitung dia. Nah, kalau ini adalah prediksi yang benar untuk kelas positif terhadap semua prediksi positif. Sehingga rumusnya true positif dibagi dengan true positif plus false positif. Ya, hasilnya 12 ya. Dibagi dengan 12 plus 0 hasilnya 1. 100% berarti untuk presisi kelas distress, kelas dis ya. Kelas gray sama juga, tinggal dimasukkan data-datanya. True positifnya 3 ya. Tambah true positif tambah false positif, jadi 0,75. Precision ya, untuk shape ya adalah 1 ya. Jadi true positifnya 10 ya. Ya, ini 10 tambah 0 adalah 1. Itu precision untuk shape ya. Untuk shape true positif shape itu kan 10 ya kita tadi. True positif. Nah, sampai sini ya diharapkan bisa diikuti ya, dipahami kan. Ya, untuk shape ya, shape itu kan tadi untuk presisi itu 10 ya. Kita lanjut ya. Lanjut, ini kita akan menghitung recall, hitung advance score. Polanya sama sebetulnya. Ya, untuk menghitung recall pun sama. Ini rumusnya kan true positif ya, dibagi dengan true positif tambah false negatif ya. Recall atau true positive rate ya, sensitivity ya. Sensitivity ya, ya, proporsi prediksi yang benar untuk kelas positif terhadap jumlah sebenarnya kelas positif. Sebenarnya. Jadi rumusnya ini ya, tinggal dimasukkan true positifnya 12 dibagi dengan 12 plus 0 1. Tinggi juga recall-nya. Ini recall-nya 1 ya, 100% berarti. Artinya prediksi yang benar untuk kelas positif terhadap jumlah sebenarnya kelas positif itu tinggi ya, 100% berarti. Ini advance score ya. Advance score itu advance score ya, ukuran rata-rata harmonik ya dari precision dan recall. Rumusnya 2 kali precision kali recall dibagi dengan precision plus recall. Nah, masukkan 2-nya, presisinya kan 1 ya, recall-nya juga 1 nilainya. Bagi dengan 1 tambah 1, nilainya 100% juga nih. Untuk advance score dis, untuk advance score gray, ini dimasukkan rumusnya kan ya. Ini presisinya 75% ya, presisi gray ya 75% kan. Presisi gray namanya 75%. Nah, ini presisi gray 75% kan. Bila di sini presisi gray 5% dikalikan 1 ya, dibagi dengan sama kan, dibagi dengan presisinya 5% tambah recall-nya 1, recall-nya kan 1 nih recall-nya.
Akurasinya ini 86 ya. Presisinya ya untuk masing-masing ada ya presisinya kan. Ya, kemudian recall-nya juga untuk masing-masing ada. Ya, sehingga kita ini hasilnya untuk F1 score untuk Gray ini adalah 85% ya. Persen. F1 score untuk rata harmonik dan recall ya. Ada disk, Gray, dan shape. Nah, shape juga sama perhitungannya kan. Ya, artinya 2. Ini shape ini apa? Presisi shape 1, recall juga 1 kan. Ya, presisi kan ada di sini ya, presisi shape dan presisi shape ya. Ada presisi shape itu 1, presisi disk 1 ya. Gray 75. Nah, tinggal dimasukkan di sini ya. Presisinya nih kan. Ya, presisi shape ya. Recall shape dibagi dengan presisi shape hasilnya 1 ya. Nah, ini adalah perhitungan akurasi, ya, presisi, recall, dan advance score. Ya. Tinggal memasukkan rumus, asalkan data true positif, ya, true negatif, ya, true negatif, ya, false negatif itu diketemukan, ya, itunya apa sih? Angka-angkanya tinggal memasukkan. Kalau kita menghitung AUC, area under curve, ya, dan prinsip per operating character ya. Jadi metrik ini digunakan dalam kasus klasifikasi biner. Dan pada kasus ini terdapat 3 kelas, sehingga AUC ini tidak bisa digunakan ya. Nanti Bapak akan cari tahu bagaimana mendapatkan AUC untuk menghitung yang multi kelas ya. Nah, kita lihat di sini ada kesalahan tipe 1, ada kesalahan tipe 2 dalam waktu evaluasi itu. Kesalahan tipe 1 ya, itu false positive error ya, tipe 1 itu. False mengukur proporsi prediksi yang salah untuk kelas negatif terhadap semua sebenarnya kelas negatif. Jadi false positive error itu tipe kesalahan tipe 1, tipe error 1 ya. Di kesalahan tipe 1 itu ini rumusnya. False positif bagi dengan false positif plus true negatif ya. False positive error kesalahan tipe 1 itu. Jadi kalau kita lihat di sini ada disk, kesalahan tipe 1-nya adalah 0 ya. Ya, karena false positifnya 0 ya. Nggak ada false positif, berarti tipe kesalahannya 0. Kalau Gray adalah 0 juga ya, false positifnya nggak ada. Tetapi kalau shape ya, kesalahan tipe 1-nya kan tadi false positifnya adalah 1 ya, ada nilainya, false positifnya 1. Sehingga false positif 1 ditambah dengan true negatif daripada shape ya. True negatif daripada shape itu 15. True negatif ya. True negatif itu yang di atas kan. True negatif yang di atas ya. True negatif itu ada di atas. True negatif true negatif. Nah, ini true negatif ya. True negatif untuk shape ada 15. Nah, ini ngambil dari sini. Semuanya datanya ngambil dari sini, merujuk ke sini nanti. Perhitungan yang di bawah itu semuanya ada di atas. Sudah disiapkan artinya kan. Nah, itu ya. Nah, tipe dulu ya, tipe kesalahan tadi kan. Sehingga untuk tipe kesalahan 1 untuk save itu hasilnya 0,025 atau sekitar 6%. Tipe kesalahannya kan, errornya 6%. Kesalahan tipe 2 ya, false negative error. Kalau tadi false positive error, sekarang false negative error. Jadi mengukur proporsi prediksi yang salah untuk kelas positif. Mengukur prediksi yang salah untuk kelas positif. Ya, kesalahan tipe 2 itu false negatif dibagi dengan false negatif ditambah true positif ya.
di sini tinggal dimasukkan false negatifnya untuk this itu adalah 2 false negatif ya. Sorry, false negatifnya 0 ya. Nggak ada yang salah kan tadi. Sehingga dibagi dengan true positifnya 12 jadi 0. Nah, setelah kita hitung untuk kesalahan tipe 2, itu semuanya 0, 0, 0 ya. Jadi tipe 2 kan mengukur proporsi prediksi yang salah untuk kelas positif. Ya, jadi untuk kelas positif, prediksinya tidak ada yang salah, ya tepat semua. Untuk kelas positif, ya untuk kelas positif prediksinya semua benar. Nah, ya, kelasnya itu ya ada. Nah, bedakan nanti ada kesalahan tipe 1 ya, tipe error 1 and tipe error 2. Kalau tipe kesalahan 1 itu false positive error. Ya, jadi mengukur prediksi yang salah untuk kelas negatif. Nah, salah untuk kelas negatif. Nah, berarti hanya ada satu tadi kan yang kelas shape aja dia. Ya salah. Dia memprediksi shape, ya ternyata bukan shape. Nah, ada satu. Sehingga tingkat kesalahannya ini 6%. Nah, sedangkan untuk false negative error ya, jadi prediksi yang salah untuk kelas positif itu tidak ada ya. Prediksi yang salah untuk kelas positif tidak ada. Artinya apa yang dia prediksikan di kelas positif semuanya benar. Semuanya benar sesuai dengan kelas yang sebenarnya, aktual kelas sebenarnya. Ya, semoga bisa dipahami ya, dengan harapan bisa dipahami. Nanti bisa diulang-ulang ya. Nah, ini tadi kita ulang lagi yang AUC dan ROC ya. AUC dan ROC kita coba dengan apa? Dengan sama multi-class classification ya. Tapi untuk lebih membuat kita lebih fresh ya, kita akan gunakan data set yang berbeda ya. Hasilnya berbeda ya. Tapi itunya sama sih, cara kerjanya polanya sama, tapi yang akan dibahas ini hasilnya berbeda dengan yang di atas ini ya. Nah, berbeda. Ini disknya 12 ya. Nah, 0, 0 kan hal ini 12, 3, 10 ya. Kalau ini adalah yang kita akan coba 7, 10, 8 ininya. Ya, hasil temuannya, hasil kemampuan. Kita akan melihat AUC dan ROC-nya kan. Jadi untuk menghitung AUC ya, dan membuat grafik grafik ROC ya, kita perlu menggabungkan metrik konfusi yang telah diberikan menjadi satu data yang tepat untuk perhitungan ini. Asumsikan bahwa nilai this menunjukkan kelas positif. Nah, nilai shape dan gray menunjukkan kelas negatif. Jadi this ini adalah positif ya. Di luar this adalah kelas negatif, gray dan shape itu negatif. Asumsikan ya untuk menghitung AUC, area under the curve, AUC. Data yang kita punya ini, kita akan hitung AUC-nya. Ya. Jadi memang AUC itu tujuannya untuk menggambarkan kualitas keseluruhan data kurve. Kualitas keseluruhan data ya. Oke. Sedangkan ROC itu adalah ya grafik yang menggambarkan kinerja model klasifikasi pada berbagai ambang batas. Jadi menggambarkan kinerja model klasifikasi pada keseluruhannya ya, pada ambang batas tertentu, ambang batas sesuai dengan data yang ada ya. Kita lanjut ini, kita lihat di sini ya seperti sama tadi polanya itu. Kita hitung true positif this 7. Nah, prediksinya this dengan this dari data aktual itu 7 ya. True positif 7. Ya, sama dengan yang tadi nih. Perhitungannya ya, bagaimana true negatif 18 nih. True negatif ya. Berarti yang di luar this adalah negatif nih. True negatif. Prediksi ya gray ya, dan gray aktual, gray sebenarnya adalah 10. Nah, ini kan true negatif ya. True negatif itu ya nilai yang benar ya.
nilai yang benar, tapi di kelas negatif ya, karena kelas positifnya this ini positif itu adalah 18 tuh ditambah dengan prediksi ini shape ini juga shape jadi 8, jadi 18 itu true negatifnya. False positifnya adalah 0. False positif artinya false positif itu beda dengan false negatif ya. False positif itu ya prediksi data positif ada kesalahan kan, prediksi ya tadi kelas positif kan this nih, prediksi kelas positif tidak benar ya. Prediksi kelas positif itu ya artinya tidak benar. Kalau kita lihat di sini prediksi kelas positif this ya, yang benarnya 7 ya, yang tidak benarnya semua 0. Maksudnya yang tidak benar itu ya di gray 0 ya, tidak diketemukan ya, di shape juga 0. Jadi apa yang dia prediksi hanya nilai yang benar ya. Dia tidak memprediksi nilai yang salah ini. Jadi false positifnya 0. False negatifnya kebalikannya dia. False negatif itu ada kelas dari kelas negatif ya, terjadi kesalahan waktu memprediksi. Contohnya ini prediksinya shape ya, ada kesalahan, kelas yang sebenarnya adalah gray. Jumlahnya berapa? 1 nih. Ya kalau ini adalah true positif kan. True negatif nih 8. True negatif ya. 8 untuk shape kan. Nah, ini this positif ya, kelas this itu positif, kelas gray dan shape itu negatif. Sekarang kita hitung true positif rate dan false positif rate untuk setiap nilai ambang batas. Dalam kasus ini kita memiliki true positif ya, this yang dikreasikan dengan benar sebanyak 7 ya. True negatif ya, tadi udah dihitung 18. False positif ya, nilainya adalah 0 ya. Sebagai gray atau shape itu 0 kan. False negatif ya, ini gray atau shape yang salah diklasifikasikan sebagai gray adalah 1. Tuh, ini false negatif. Kelas atau shape yang salah diklasifikasikan sebagai gray. Ya. Iya, gray ini kan kelas negatif ini ya. Yang diklasifikasikan sebagai gray atau this ya. Ini contohnya ini nih. Ya kelas itu ya tadi kelas negatif shape ya, dia salah memprediksikan ya. Kelas sebenarnya gray. Jadi TPR true positif juga dikenal sebagai sensitivitas atau recall. Jadi sama dengan recall. Itunya apa? Nah, formulanya. Jadi menggambarkan seberapa baik model dapat mengidentifikasi kasus positif secara benar. Ya. Jadi kemampuan mengidentifikasi kasus positif secara benar. Jadi TPR ini dapat dihitung menggunakan rumus ini. TPR. True positif dibagi true positif tambah false negatif. Yaitu positifnya 7. Ya, ini false negatifnya 1. Sehingga TPR-nya 7. Ya, dibagi dengan 8 adalah 87%. Ya. Itu untuk TPR. Ya, true positive rate TPR. Sedangkan untuk false positive rate menggambarkan seberapa sering model kita memberikan hasil positif palsu, ya, artinya kesalahan kan, positive rate ya, false positif ya, kesalahan memprediksi pada kelas positif. Ini false positif bagi dengan false positif tambah true negatif, hasilnya ini ya, positifnya 0, true negatifnya 18. Nah, jadi di false positif itu nilainya 0, false positive rate adalah 0 ya. Tidak ada kesalahan ya. Jadi positif ya, kelas positif tidak ada kesalahan memprediksi. Untuk menghitung nilai AUC ya, kita perlu menggambarkan kurva ROC ya. Kurva ROC-nya belum kita gambarkan nanti. Namun dalam kasus ini kita hanya memiliki titik ya false positive rate-nya 0 tadi ya. Nah, kemudian true positive rate-nya juga di sini ya
Ya, karena tidak ada false positif ya. Dalam hal ini adalah AUC-nya akan menjadi 1 karena nggak ada false positifnya kan. Jadi 1. Jadi nilai sensitivitas adalah ini apa 80%, sedangkan nilai daripada apa false positive rate adalah 0% dan nilai AUC adalah 1 ya. False positive rate-nya 0 ya. True positive rate-nya 0%. Yang nilai AUC-nya adalah 1. Nah, itu terkait itu ya, terkait perhitungan itu false positive AUC kan. Di tugas ini ya hitung akurasi ya presisi recall advance score untuk yang ini ya, bukan untuk yang atas. Berarti untuk yang ini, nah untuk yang ini dihitung itunya ya, dihitung ininya apa akurasi presisi recall advance score. Kalau AUC-nya kan sudah, sini AUC-nya sudah kan. Ya, recall yang dihitung itu ini akurasi presisi recall. Nah, kita ini take home test nanti take home test ya. Nanti ujiannya itu ada ujian teori dan ada ujian take home test. Ya, take home testnya ya kalian melengkapi ini, ngisi ini nih. Ini ada datanya begini, ini data dari hasil data test ya, result of data test ya. Jadi si model yang udah kita training, udah kita latih, ya udah dianggap baik, maka diuji dengan data baru. Nah, data baru itu menghasilkan atau mendapatkan temuan-temuan ini ya. Nah, tentu hasil ini harus dievaluasi kan dengan metode confusion metric ya. Nah, untuk menguji ya hasil temuan ini dengan confusion metric sehingga nanti akan keluar tingkat akurasi, tingkat presisi, tingkat recall, tingkat advance score dan nilai AUC. Maka harus dihitung dulu true positif, true negatif, false positif, false negatif. Nah, nanti ini diisi ya. Nah, oh, diisi nanti. Nah, ini diisi nih ya. Nah, ini kalau ada yang salah dibetulkan ya, disesuaikan dengan ini. Ya, nanti kan dihitung akurasinya berapa kan? Rumusnya ini ada ya. Nah, kemudian presisi, nah, hitung juga ya. Keluar nanti recall. Nah, dihitung nanti akan keluar recall nilai yang menunjukkan seberapa banyak data positif yang berhasil diprediksi dengan benar kan. Nah, advance score juga sama dihitung ya. Nah, kemudian AUC ya, AUC R ya. Nah, ROC-nya kemudian ya tipe 1 ya dan tipe 2-nya. Nah, coba nanti dihitung kan dengan 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 data yang ini ya. Nah, itu take home test-nya begitu. Ya, nanti kalian bisa mempelajari ulang ya, pelajari ulang dari atas ini ya. Atas sini tentunya ini juga dipahami tentang data preprocessing ya, data modeling, kemudian evaluation ya. Kemudian nanti ini dipelajari nih ya, karena udah diberikan ya pada materi sebelumnya. Kita fokus pada evaluation di sini. Evaluation itu di sini itu ada data yang sudah ditemukan oleh 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 algoritma yang udah dibangun ya, udah model yang sudah dibangun diterapkan ya untuk menguji data baru. Nah, datanya ini hasilnya nanti dihitung nanti ya, dari data yang ini dihitung, dievaluasi ya, dihitung tingkat akurasi ya, tingkat presisi, tingkat recall, advance score, nilai AUC. Nah, sebelum menghitung nilai-nilai tersebut, tentunya ada tahapan yang harus kita hitung, yaitu kita harus menentukan true positif ya dari sini itu ya.
kemudian true negatif, ya. Hitung juga true positif, ya, true positif, true negatif, ya. Kemudian hitung juga false positif, false negatif. Nah, kalau itu semua udah didapatkan, tentunya nanti kita tinggal masukkan ke suatu formula akurasi, formula presisi, formula recall dan advance score dan AUC, nanti akan keluar nilainya, ya, keluar nilainya. Nah, ini apa gambaran umum terkait proses modeling dan simulasi, ya, menggunakan data science, menggunakan algoritma kecerdasan artifisial, kan. Nah, ini data latihannya, ya, result of data test, ya, tadi udah kita bahas, ya, hasilnya ini dari NewD itu hasil datanya, temuannya ini dihitung nanti true positif, true negatif, false positif, ya, kemudian false negatif, ya, dihitung nanti dari nilai ini dihitung akurasinya, presisinya nanti dihitung per itu apa per kelas, ada presisi dis, presisi gray, presisi shape, kan. Sama recall, ya, sama, ya, dihitung, ada rumusnya recall dis, recall gray, recall shape. Advance score juga sama begitu, AUC, ya. Kemudian hitung tipe error 1 dan tipe error 2, ya. Kan tipe error 1 false positive error. Jadi untuk mengukur prediksi yang salah, ya. Jadi untuk mengukur, ya, prediksi yang salah untuk kelas negatif, ya, itu. Tipe 1 itu false positive error. Tipe 1 itu mengukur prediksi untuk kelas negatif, mengukur prediksi yang salah untuk kelas negatif. Nah, ini rumus-rumusnya, kan. Kalau tipe error 2 itu mengukur prediksi yang salah untuk kelas positif, ya. Kalau tipe 1 itu mengukur, ya, kesalahan pada kelas yang negatif, ya, tipe 1. Kalau tipe 2 itu mengukur kesalahan untuk kelas positif, ya. Semuanya sama untuk mengukur kesalahan, ya. Type error, kan, ya, kesalahan 1, 2. 1 itu ingat untuk mengukur kesalahan kelas negatif, tipe 2 untuk mengukur kesalahan kelas positif, ya. Kalau keluar di ujian harus bisa. Itu tipe error. AUC dan ROC, ya, AUC dan ROC ini dihitung, ya. Nah, ini hitungannya yang dijadikan acuan ini, ya, bukan yang atas. Jadi ini harus dihitung juga ini. True positif, true negatif, ya, false positif, ya. Kemudian false yang lainnya, ya. Nah, dihitung, mengacunya ke sini. Nah, sehingga nanti diketemukan ini. Ya, ketemukan true positif, true negatif, mengacunya ke sini. Ya, dengan mengacu yang ke tabel atas. Sehingga nanti dihitung nanti beberapa true positifnya, ya, true positive rate dengan true positive rate dengan, ya, dengan satu lagi itu ada, ya, false positive rate, ya. Jadi ada true positive rate dan false positive rate. Ini dihitung nanti. Tapi semuanya true positive rate juga mengacu kepada true positif, true negatif, ya. Mengacu ini rumusnya ini, ya, true positive rate. Lihat, ya, rate nih. Ingat, kan? Kemudian false positive rate, ya, sama, dia mengacu ke true positif, true negatif, ya. Kemudian formulanya ini. Hasilnya ini, kan. Sehingga di sana diambil kesimpulan, ya, AUC-nya, ya, AUC-nya itu dihitung itu nilainya 1 nanti, ya. Ya, true positifnya itu 87%, ya. False positive rate-nya itu 0%, AUC-nya 1. Kemudian setelah itu ini ada take home test nanti, ya, take home test ini. Dilihat dari sini take home test-nya itu nanti ada take home test-nya mengerjakan
hasil dari data testing, hasil dari data uji, dievaluasi hasilnya itu menggunakan metrik confusion dengan AUC, ya, untuk mencari atau menghitung metrik tersebut, ya, itu harus diketemukan dulu true positif, true negatif, ya, kemudian false negatif, ya, false positif, ya, diambil datanya dari sini, ya, seperti yang tadi dijelaskan di atas, ya, terkait menghitungnya. Ya, ini diisi nanti, ya, true positifnya berapa nih, ya, untuk tes, ya, true negatif berapa, ya, false positif berapa, false negatif berapa. Kemudian berdasarkan dari true positif, true negatif, false positif, dan false negatif, dihitung akurasinya, ini rumusnya, dihitung presisinya, ini ada rumusnya recall, dihitung, ya, F1 score, nah sama, ini ada rumusnya, ya, rumus-rumus yang bisa digunakan, diaplikasikan, kan. Kemudian, ya, dihitung juga ini IUC-nya, kan, ROC-nya tipe 1, ya, false positifnya tadi. Nah, ya, tipe 2-nya false negatifnya. Jadi kesalahan, ya, untuk kelas positif, ya, ini kelas, ya, kelas negatif. Jadi itu, ya, tipe-tipenya. Nah, itu, ya, mudah-mudahan bisa ditangkap, ya, bisa dipelajari ulang, nanti di setel ulang, sehingga nanti bisa dipahami, ya, bisa dimengerti, ya, nanti kalau ada soal bisa mengerjakan. Itu yang bisa disampaikan, ya. Selamat melaksanakan ujian tengah semester. Bapak tutup dengan billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.